artinya saudara ngobrol sama Tuhan itu bukan cuma waktu khusus 1 jam, 2 jam di dalam waktu doa saudara. Kalau ngobrol artinya setiap waktu saudara ngobrol. Pokoknya ceritanya gini saudara. Saudara seperti sama Tuhan itu kemana-mana perginya sama Tuhan. Kayak suami pergi dengan istri kemana-mana sama istri. Istrinya ada di sampingnya terus. Nah kalau istrinya ada di sampingnya, masa diam saja? Saudara para istri, engkau satu mobil dengan suamimu. Suamimu menyetir. Masa tidak diajak ngobrol? Masa diam saja? Engkau sibuk dengan yang lainnya. Sibuk dengar lagu lah, sibuk apalah. Bangun komunikasi. Baru terjadi hubungan. Baru terbangun hubungan. Tidak ada hubungan yang akan terbangun tanpa komunikasi, saudara-saudara. Saudara harus belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Baru terbangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tanpa komunikasi yang baik, tidak akan terbangun hubungan yang baik. Itu sebabnya saya dorong setiap saudara, ayo naik ke level yang baru dalam hubungan dengan Tuhan. Engkau tidak cuma datang kepada Tuhan kalau punya kebutuhan. Engkau tidak hanya datang kepada Tuhan kalau punya masalah. Engkau datang kepada Tuhan. Engkau tidak datang kepada Tuhan. Bahkan engkau selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Dia ada di dalammu. Dia diam di dalammu. Dia ada bersamamu. Dimanapun engkau berada, dia berada bersamamu. Kemanapun kau pergi, dia pergi bersamamu. Dia selalu ada bersamamu. Nah, kalau dia selalu ada di sampingmu, nah, Roh Kudus, Roh Penolong, istilah penolong yang Yesus pakai untuk Roh Kudus adalah berasal dari kata parakletos. Parakletos, salah satu pengertiannya adalah berada di samping untuk membela kita. Dia selalu berada di samping kita, dia selalu berada di sisi kita, ajak dia ngobrol. Dimanapun kau ada, kemanapun kau pergi, ayo ngobrol sama dia. Istilah rohaninya, bersekutu dengan dia. Ngobrol, entah saudara mau bertanya, entah saudara mau meminta, entah saudara mau cerita apa saja. Kalau engkau sedang rasa takut, cerita sama dia. Roh Kudus, aku rasa takut. Karena begini. Karena begitu. Jadi aku rasa takut sekarang. Gimana Roh Kudus? Apa yang harus aku lakukan? Tolong akulah Roh Kudus. Tolong aku dong Roh Kudus. Beri aku keberanian. Beri aku damai sejahtera. Supaya ketakutan tersingkir dari hidupku. Ngobrol seperti itu. Kalau namanya ngobrol, tidak hanya waktu khusus 1 jam, 2 jam. Itu penting, itu perlu ngobrol. Kadang-kadang kita perlu ngobrol sambil jalan dengan istri kita. Tapi kadang-kadang juga kita perlu mengadakan semacam meeting dengan istri kita, ngobrol yang serius. Dan itulah waktu khusus dengan Roh Kudus. Itulah waktu khusus dengan Tuhan. Waktu khusus harus ada. Karena ada pembicaraan-pembicaraan yang serius kita ngomongin sama Tuhan. Di situ kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menerima pewahyuan Roh, kita menerima pewahyuan firman. Tapi selebih daripada itu, jangan putus hubunganmu dengan Tuhan. Karena ada orang-orang yang doa 1 jam, 2 jam, setelah itu tidak ada hubungannya sama Tuhan. Nggak pernah ngobrol sama Tuhan, bahkan dia lupa Tuhan. Cuma pada waktu doa 1 jam, 2 jam dia ingat Tuhan, selebihnya dia lupa Tuhan. Itu juga salah, saudara. Harus seimbang keduanya. Waktu khusus ada, tapi dia di luar waktu khusus, hubungan kita dengan Tuhan terus ada. Terus terkoneksi, tidak pernah terputus, saudara-saudara. Dengan cara demikian, maka hubungan saudara dengan Tuhan terbangun dengan baik.